Pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat yang ke-66 dan pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 66 dan pasal 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca sini berganti. Demikian firman Tuhan. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Silakan. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ayat 11 silakan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan mereka katakan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kemarin merayakan hari Jumat Agung, dan pada malam hari ini saya melanjutkan di dalam selanjutnya tentang kubur Yesus dijaga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib dan terjadinya tanda-tanda mujizat yang begitu luar biasa terjadi, di mana tabir bait Allah terbelah menjadi 2 dan juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan juga semua orang-orang kudus yang percaya juga bangkit dari antara orang mati, dan hal inilah yang menjadi bukti nyata membuat kita untuk percaya melihat bahwa kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sesungguhnya bukan hanyalah hal yang biasa, tetapi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat spektakuler yang kita melihat pada waktu itu terjadi di zaman murid-murid. Maka dengan demikian ketika Yesus sudah mati dan jenazahnya atau mayatnya sudah diturunkan dan dikubur, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Kenapa mereka menghadap Pilatus? Karena di sini mereka mengingat janji Tuhan Yesus sewaktu dia masih hidup. Ia berjanji bahkan di dalam pelayanannya dimanapun dia berada, selalu dia katakan bahwa aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Di dalam ayat yang selanjutnya mereka mengatakan, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Di sini mereka mengatakan Yesus itu adalah penyesat. Yesus itu adalah penyesat karena apa? Selama bertahun-tahun dia bergabung dengan mereka, berada di masyarakat luas, khususnya di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berbicara tentang kebenaran, melakukan banyak mujizat, dan terjadi berbagai macam hal di situ. Tetapi mereka hanya beranggapan dia adalah seorang penyesat. Mereka mengatakan kalau kita tidak menghadap Pilatus untuk menyuruh penjaga-penjaga untuk menyegel kubur Yesus itu, maka murid-muridnya
dimana sewaktu-waktu mereka akan datang mencurinya, lalu mereka akan mempublikasikan segala berita-berita bohong dan mengatakan dia sudah bangkit untuk meyakinkan rakyat. Maka dengan demikian terjadilah sesuatu hal di mana para tua-tua dan juga orang-orang Farisi mereka tidak merasa puas. Mereka tidak merasa puas. Ada terjadi satu kekhawatiran di dalam diri mereka. Jangan-jangan apa yang dikatakannya itu terjadi. Yesus katakan, rumpuhkanlah bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Itu menggambarkan dirinya sendiri bahwa aku akan mati, tetapi dalam 3 hari aku akan bangkit kembali. Inilah yang senantiasa memperlihatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa dia bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dia senantiasa memberikan kita pengharapan dan kepastian di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berbicara terus-menerus kepada mereka. Mereka hanya tahu dia adalah seorang penyesat. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, di situ mengatakan dia adalah seorang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan yang kita sembah dianggap adalah seorang yang kerasukan setan, sedangkan dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa berita baik, membawa pemulihan bagi manusia, membawa kesembuhan, membawa berita-berita yang sangat luar biasa, meyakinkan kita bahwa hidup kita yang sekarang ini kita ada, kelak kita juga akan mati dan kita akan berjumpa dengan dia, dan dia akan membangun satu kerajaan di mana semua orang kudusnya akan ada di situ untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Tetapi mereka senantiasa khawatir. Khawatirnya karena apa? Jangan sampai si penyesat itu bangkit kembali. Itulah sebabnya di dalam ayat selanjutnya mengatakan apa? Mereka perintahkan di situ wali negeri yaitu Pilatus, dia memerintahkan penjaga-penjaga untuk meyakinkan tua-tua atau juga orang-orang Farisi pada zaman itu supaya mereka pergi dan memeterai kubur Yesus itu. Dan kalau kita baca di dalam ayat 20, pasal 28 dari ayat 1 dan selanjutnya, di situ mengatakan apa? Ketika malaikat Tuhan turun dari surga dan ia menggulingkan batu itu, terjadilah satu gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat. Ini bukanlah yang terjadi di waktu zaman dulu saja, tapi ingat bahwa sebelum kedatangan Tuhan terjadi juga akan terjadi gempa bumi, dan manusia hari-hari ini juga digoncang dengan gempa bumi di mana-mana. Terjadi kehancuran, terjadi hal-hal yang senantiasa terjadi. Itulah yang membuat kita bahwa Tuhan datang itu dia akan menggoncang semua orang. Kenapa dia goncang? Supaya iman percaya kita itu teguh di dalam Tuhan. Kita hari-hari ini kadang kita menaruh harap kita pada sesuatu yang salah. Kita berada pada komunitas yang salah. Kita menggabungkan diri kita pada sesuatu kelompok yang tidak meyakinkan diri kita, tapi kelompok yang menghancurkan. Kelompok yang menghancurkan, sehingga dengan demikian membuat kita untuk tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, membuat kita untuk tidak percaya dengan kedahsyatan atau tanda-tanda mujizat yang terjadi, tapi malah kita menjadi khawatir. Itulah sebabnya apa yang terjadi di dalam tua-tua dan juga orang-orang Farisi ini juga menggambarkan kepada kita bahwa kekhawatiran hidup ini senantiasa dialami oleh semua orang. Tetapi kita perhatikan di sini, ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat itu, firman Tuhan katakan bahwa penjaga-penjaga itu menjadi sangat gemetar. Di dalam ayat yang keempat dari pasal 28, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka sangat ketakutan, mereka menjadi gentar, wajah mereka menjadi pucat. Karena apa? Rupanya terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Mereka yang beranggapan bahwa si penyesat itu dia akan mati untuk selamanya, tetapi rupanya berbeda. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, kuburnya terbuka, dia keluar, dia memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Di antaranya wanita-wanita yang tadinya mereka ingin untuk melayani dia, yang tadinya ada juga Maria Magdalena yang kerasukan 7 roh jahat, itu juga dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ini adalah bukti nyata bahwa tanda-tanda mujizat akan menyertai setiap orang percaya dimanapun kita berada, di dalam tempat kerja kita, di dalam tugasan pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, pelayanan kita. Tanda-tanda mujizat itu akan menyertai setiap orang percaya. Itulah sebabnya tidak ada keraguan-keraguan di dalam kita. Tetapi ada satu hal yang menjadi persoalan di sini. Di dalam ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, artinya penjaga-penjaga itu,
Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Rupanya apa yang terjadi yang disaksikan oleh penjaga-penjaga kubur itu, mereka datang dan melaporkan hal yang sama kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang ada pada saat itu. Apa laporan mereka? Mereka melaporkan dan memberitahukan kepadanya bahwa rupanya si penyesat itu benar. Apa yang dikatakan selama ini terbukti, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Itulah sebabnya yang tadinya mereka khawatir, jangan-jangan dia akan bangkit. Sekarang malah mereka menjadi ketakutan. Menjadi ketakutan karena apa? Memang benar dia sudah bangkit. Di dalam ayat 12 mengatakan apa? Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Kita perhatikan di sini. Kasus suap yang terjadi bukan hanya pada zaman sekarang saja, mulai terkuak di mana-mana. Tetapi kasus suap itu sudah terjadi. Pada bilangan 22 sampai dengan 25 di situ mencatat bahwa ada Bileam yang juga disogok untuk menyumpahi orang-orang Israel. Balak Raja Moab menyogok dia supaya dia mengubah kutuk itu mengubah berkat itu menjadi kutuk bagi orang Israel. Tetapi rupanya ketika mana dia akan berbicara, di situ Tuhan mengubah perkataannya yang tadinya kutuk menjadi berkat. Akhirnya orang Israel diberkati. Dan datang terus sampai kepada zaman perjanjian baru, kasus suap juga makin terjadi. Serdadu-serdadu yang pada waktu itu mereka menyuap mereka supaya apa? Firman Tuhan katakan sejumlah besar uang, tidak tercatat berapa jumlah uang yang diberikan kepada serdadu-serdadu itu. Tetapi dengan maksud supaya apa? Menutup mulut mereka, supaya ketika murid-muridnya itu atau ada orang yang bertanya, mereka hanya beralasan. Murid-murid itulah yang mencuri dia pada waktu malam saat kami tidur. Itulah alasan utamanya. Maka dengan demikian menyuap mereka atau menyogok mereka supaya mereka itu tutup mulut. Firman Tuhan katakan di dalam kata selanjutnya bilang apa? Bahwa tua-tua itu mengatakan kepada mereka, dan kami inilah yang akan bertanggung jawab kepada wali negeri. Kami inilah yang akan bertanggung jawab. Dalam hal ini mereka akan membohongi wali negeri, yaitu Pilatus yang ada pada waktu itu, bahwa murid-muridnya lah yang datang mengambil dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan baru, apa yang dikatakan Tuhan zaman dahulu terjadi juga zaman sekarang. Itu tidak bisa dimanipulasi, tetapi sesuatu yang dikatakan dari zaman dahulu itu mengingatkan kita semua atau membuka pola pikir kita untuk melihat ke depan bahwa inilah yang terjadi pada zaman ini. Inilah yang terjadi pada zaman ini. Untuk selanjutnya saya minta kita membatasi pembacaan malam hari ini dan kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat 9 dan 10. Yesaya pasal yang ke-46 ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan dan saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulainya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan 10 ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang difirmankan Tuhan sejak dahulu kala tentang kutuk, tentang berkat, tentang pemberontakan, tentang dosa, tentang segala sesuatu, pencuri, pembunuhan dan lain sebagainya, hal ini sampai hari ini pun juga seperti itu halnya, perkara yang sama yang pernah kita temukan di mana-mana. Maka dengan demikian firman Tuhan katakan apa? Dari sejak dahulu kala apa yang difirmankannya, perkataannya itu akan sampai kenapa? Akan terlaksana sampai hari ini. Kasus suap yang terjadi zaman perjanjian lama dan baru, hari-hari ini juga sedang terjadi. Kalau kita lihat di
demikian, inilah kasus kekerasan yang terjadi, bukan hanya terjadi zaman dulu saja. Firman Tuhan katakan kepada kita, Ia akan memberitahukan segala sesuatu. Zaman dahulu kala itu hari ini akan dilaksanakan. Apakah terjadi hanya di luar? Di dalam gereja Tuhan pun juga akan terjadi. Maka dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa kembali mengoreksi diri kita bahwa apa yang difirmankan Tuhan sejak zaman dahulu kala itu juga akan terlaksana. Tuhan tidak akan menarik kembali perkataannya. Yesaya 55 ayat yang ke-11 bilang apa? Dia tidak akan menarik kembali perkataannya sebelum dia melaksanakannya itu. Dia tidak akan menarik kembali setiap perkataannya. Jadi apa yang dia firmankan, itulah yang akan dia laksanakan sebelum dia menarik kembali. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang difirmankan Tuhan tentang kutuk itu tetap juga akan berlaku. Kalau kita tidak mengoreksi diri, kita tidak membereskan diri, atau tidak mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat itu. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan bilang apa? Bahwa kutuk itu tetap akan berlaku. Sampai keturunan 3 dan ke-4 juga berlaku, keturunan ke-7 juga berlaku, sampai keturunan ke-10 juga berlaku. Masih ada ikatan. Itulah sebabnya kalau kita sampai kita hari-hari ini kita masih terikat, kita belum bebas atau kita masih belum menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita, kita harus tetap berdoa. Minta Tuhan melepaskan kita. Supaya jangan sampai kutuk-kutuk itu mengikat keberadaan hidup kita sehingga kita tidak bisa melihat masa depan kita dengan baik. Kita tidak bisa melihat bagaimana kepastian hidup, pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dengan demikian, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang difirmankannya itu tetap berlaku. Tuhan berbicara tentang berkat zaman dulu, zaman Yesus sampai dengan sekarang ini pun juga berkat Tuhan itu tetap ada. Sampai hari ini saya dan saudara kita juga diberkati. Kita juga senantiasa menerima janji-janji Tuhan karena apa yang difirmankannya tidak kembali dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat kembali Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Dia menciptakan langit dan bumi. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21 di situ mengatakan kata amin yang terakhir. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Amin yang terakhir. Amin. Kenapa dikatakan amin? Bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan itu benar, bukan rekayasa. Apa yang difirmankan Tuhan itu akan terjadi, akan terlaksana. Maka dengan demikian kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita kembali minta Tuhan menyinari kehidupan kita. Mari kita minta Tuhan untuk senantiasa membereskan kehidupan kita. Apa yang hari-hari ini kita masih ingat, yang masih mengganjal di dalam diri kita, kita berkata kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan melepaskan kita, membawa kita supaya kita menerima damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Maka dengan demikian, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita alami rasakan dalam hidup kita, Dia bukan hanya sekedar bangkit, tetapi Dia memperlihatkan dirinya kepada seluruh dunia ini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah, yang senantiasa membawa keyakinan bagi manusia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Di Yesaya tadi mengatakan tidak ada Allah lain seperti Aku, menunjukkan bahwa Dia lebih dari segala-galanya. Dialah yang harus layak dipuji. Nah, kebangkitannya di dalam kehidupan kita membawa satu kepastian, membawa satu pengharapan bagi kita bahwa masa depan kita sungguh ada. Ketika kita melihat ke depan apa yang masih terhalang, kita hanya minta kepada Tuhan, bukakanlah pintu-pintu yang menjadi penghalang-penghalang itu bagi kami, supaya kami melihat ke depan. Kebangkitan Tuhan tidak membuat kita untuk menjadi takut, tidak membuat kita untuk menjadi khawatir, tidak membuat kita untuk mundur ke belakang, tetapi kita senantiasa pandang ke belakang, ke depan, bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam hidup kita, masa muda kita, apa yang harus kita lakukan, kita hanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang beracara di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita minta Tuhan terus hadir untuk membawa kita lebih lagi. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang dikatakan di sini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa
ketika mereka senantiasa membagi-bagikan uang itu, mereka kembali dengan sukacita. Karena apa? Ada pembelaan dari imam-imam kepala, ada pembelaan dari para tua-tua, dari orang-orang Farisi yang mewakilkan serdadu-serdadu itu, supaya mereka memberikan laporan yang bohong kepada Pilatus bahwa murid-muridnya lah yang mencuri dia hanya karena uang. Nah, saudara yang dikasihi, ingat bahwa kadang uang menipu diri kita sehingga kita tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan dengan baik. Segala sesuatu yang kita lihat ya di depan mata kita sekalipun kecil, tetapi punya pengaruh yang sangat luar biasa, punya pengaruh yang bisa mencelakakan diri kita. Itulah sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus yang senantiasa kita rayakan setiap tahunnya itu punya pengaruh yang luar biasa secara rohani dalam diri kita. Bahwa dia bukan hanya sekedar memperlihatkan diri bahwa saya hidup kembali, tapi dia Tuhan yang berjanji dia akan datang kembali untuk membawa setiap orang-orang kudusnya masuk ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya kita semua yang hadir malam hari ini, kita belajar dari firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kita, begitu luar biasa memperkaya kehidupan kita, bahwa masa muda kita sesungguhnya ketika kita melibatkan diri terjun bersama dengan Yesus, maka di situ dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam diri kita yang tanpa kita duga, tanpa kita pikirkan. Segala sesuatu harus kita hadapi, tetapi di situ Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Di saat kita sedang mengalami kesulitan, Tuhan akan ubahkan kesulitan itu menjadi sesuatu yang baik. Karena apa? Dia sudah bukakan jalan, karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian, semua kita yang hadir malam hari ini, kita kembali dengan sukacita, kita kembali dengan satu harapan yang baru, bahwa kebangkitan Tuhan membawa kemenangan yang luar biasa, membawa kemenangan yang dahsyat, sehingga dia senantiasa mengingatkan kita untuk kita hari-hari ini lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang difirmankannya semuanya itu pasti akan terjadi. Tidak ada rekayasa, tidak ada sesuatu yang memanipulasi semua perkataan-perkataannya, tetapi firman Tuhan katakan, keputusanku akan terlaksana. Keputusan Tuhan akan terlaksana. Maka dengan demikian, kebangkitan Tuhan malam hari ini senantiasa mengubah kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam gereja Tuhan, pelayanan kita terus kita tingkatkan. Di dalam pekerjaan kita, kita pun juga selalu tekun apa yang kita kerjakan, mulai dari hal yang paling kecil. Di situ Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan memberkati kita semua malam hari.